Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperkenalkan kita tentang konsep tauhid, Nabi yang mengajarkan kita bagaimana berakhlakul karimah, Nabi yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana beribadah yang benar sesuai tuntunannya agar semua amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 24 Rajab atau 24 Januari, itu artinya hadirin yang berbahagia, kita sebentar lagi meninggalkan bulan Rajab ini. Namun sadarkah kita, bulan Rajab yang sebentar lagi kita tinggalkan ini, kita sudah berbuat apa di bulan Rajab ini? Sebagian besar di antara kita tidak berbuat apa-apa di dalam bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin, setelah kepergian bulan Rajab kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali melakukan puasa-puasa sunnah di dalamnya. Saking seringnya dan saking banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, sampai seorang sahabat kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama ibni Zaid, dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban?" Ya, hati-hati, kita sudah sebentar lagi meninggalkan bulan Rajab dan kita akan memasuki bulan Sya'ban. Sahabat Usama bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau di bulan Sya'ban ini amat banyak sekali melakukan puasa di dalamnya. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini sehingga engkau begitu giat membangun ibadah-ibadahnya, terutama puasa?" Ma'asyiral muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Pertanyaan dari sahabat Usama ini. Qala, kata Nabi, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin. Nabi bilang, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, bulan yang diabaikan oleh sebagian besar di antara kita, bulan yang letaknya di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kata Nabi, dia adalah bulan diangkatnya amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka kata Nabi, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Maka aku suka saat amal-amal ibadahku diangkat, ketika itu aku sedang dalam berpuasa. Ma'asyiral muslimin, bulan Sya'ban itu bulan yang kejepit, kata orang Jawa itu, yang banyak di antara kita melupakan letaknya di antara Sya'ban dan Ramadan. Yang banyak di antara kita tidak memanfaatkan momentum yang begitu indah, momentum yang begitu penuh berkah, berlomba menuju ampunan Allah, berlomba menuju dan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, dengan memperbanyak puasa sunnah. Padahal kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lalu, sekarang dan akan datang. Tapi beliau begitu giat membangun amalan-amalan soleh di dalam bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita melewati bulan Sya'ban, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, insyaallah 36 atau 35 hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini yang telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, atakumur Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Yang mana bulan yang diberkahi? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Yang mana bulan itu Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa bulan yang penuh berkah? Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuhallu fihi maradatus syayatin. Bulan yang berkah ini, bulan yang diwajibkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa di dalamnya. Kata Nabi, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup serta para setan diikat. Dan pada bulan ini juga terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Lillahi fi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang mana di dalamnya terdapat satu hari, yang mana pada hari itu, hari tersebut dia lebih baik daripada 36.660 hari. Bulan yang mana di dalamnya terdapat satu hari yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita harus lomba-lomba mempersiapkan diri untuk meraih keberkahan Ramadan itu. Maka ketika kita lalai di dalam bulan Ramadan itu, tidak termotivasi, tidak terdorong untuk membangun ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan di dalamnya, tidak membangun ibadah-ibadah di dalamnya, tidak melakukan amalan-amalan saleh di dalamnya, faqad hurim, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Jangankan pahala, ampunan pun dia tidak boleh sampai perginya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani
wa rahimakumullah, para ulama salafus soleh, mereka ketika menjumpai bulan Ramadan membangun ibadah-ibadah mereka, kemudian ketika mereka berpisah dengan Ramadan minimal 6 bulan sebelum datang Ramadan berikutnya, mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallimni Ramadanu wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, untuk membangun ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kita perlu persiapan, kita perlu pemanasan. Hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa sekonyong-konyong, kita tidak bisa tiba-tiba datang bulan Ramadan lalu kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah dalam Ramadan dengan giat, dengan tekun. Tidak bisa. Ramadan adalah sebuah kompetisi, di mana di dalamnya orang yang berkompetisi adalah orang-orang yang berkualitas, bermental baja, baik jasmani, rohani, dan keimanannya. Semua contoh kecil hadirin yang berbahagia, hampir kita semua di sini penggemar sepak bola, yang mana kita hanya bisa menyaksikan bagaimana permainan mereka begitu indah, gerakan mereka begitu lincah, gol mereka begitu bagus. Tapi tahukah kita bagaimana mereka melakukan latihan-latihan sebelumnya? Mereka mempersiapkan diri berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hanya untuk mengikuti kompetisi 45 menit. Demikian pula cabang olahraga yang lainnya. Kita saksikan anak-anak kita yang berprestasi di tapak suci, di karate, di taekwondo. Ma'asyiral muslimin, kita hanya menyaksikan bahwa ketika mereka dikalungi oleh medali emas, perak, dan perunggu. Tapi tahukah kita bagaimana persiapan yang mereka lakukan? Sekali mereka latihan minimal 2 jam non-stop. Dalam satu pekan minimal 2 kali mereka latihan. Bagaimana dengan 1 bulan? Persiapan begitu banyak, begitu matang, memakan biaya begitu besar, hanya demi memenangkan kompetisi yang dilalui hanya 5 menit, bahkan 3 menit. Butuh persiapan berbulan-bulan. Bagaimana dengan Ramadan? Kita tidak akan mampu menunaikan sholat-sholat lain di bulan Ramadan kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri untuk membangun sholat-sholat sunnah kita. Bagaimana doa kita? Bagaimana tahajud kita? Bagaimana kita? Sudahkah kita ini menjalankan sholat sunnah rawatib yang diikuti sholat 5 waktu itu? Sudah lengkapkah kita? Kita kebanyakan lolos, hanya mengerjakan sholat fardu saja, tapi tidak diikuti sholat sunnah. Kalau begini mental kita, apakah kita bisa memenangkan kompetisi Ramadan? Orang yang tidak terbiasa membangun puasa sunnah dia, minimal Senin dan Kamis, dia tidak akan mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dia paling mampu bertahan 3 hari, paling tidak 10 hari pertama, setelah itu tumbang. Mampukah kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali saja di bulan Ramadan? Kalau tidak kita biasakan di hari-hari ini, hadirin yang berbahagia, kita terlena, kita sibuk dengan urusan dunia yang bersifat sementara. Dan orang kalau tidak terbiasa ya, membangun amal ya, infaknya, sedekahnya di luar bulan Ramadan, dia akan susah sekali melakukan amalan-amalan seperti itu di bulan Ramadan. Kita ini kalau memberikan infak dan sedekah antara 5.000, 10.000 dan 50.000, kita akan memberi kotak infak itu 5.000. Jarang sekali kita ini 10.000, tapi yang kita minta kepada Allah nih insya Allah 100 juta. Tapi infak itu yang paling kecil. Hadirin yang berbahagia, bekal amal yang kita bawa itu adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita berikan untuk kepentingan agama ini. Yang kita makan dia jadi kotoran,
Yang kita beli bagian dia akan lusuh dan sobek. Tapi apa yang kita berikan itu? Semakin banyak, semakin besar yang kita keluarkan, kita akan mendapatkan berkah di sisi Allah jauh lebih banyak. Tidak akan miskin dan tidak akan pernah ada orang yang berinfak karena miskin. Itu tidak ada. Yang ada itu orang bergemar berinfak, bergemar bersedekah, itu dia akan mendapatkan berkah yang begitu banyak, bertambah banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita sadari bahwa berkah dari Allah itu tidak selalu berwujud harta benda, tapi berkah yang paling bagus, yang paling baik, yang paling tinggi nilainya adalah berkah kesehatan, kebugaran, anak istri kita terjaga daripada segala macam kejahatan, gangguan-gangguan yang lain. Itu berkah yang paling banyak. Kenapa? Ketika kalau kita sudah sakit, kita hanya satu permintaan, tidak ada lagi. Kita hanya minta sehat. Harta benda sudah tidak terpikirkan lagi. Maka ketika kita sehat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Kepada apapun juga, entah itu pembangunan masjid, mushola, pembangunan rumah tahfidz, atau semua kepada pondok pesantren. Semua itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Mari, yang tahu kemampuan diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita ini mampunya sholat malam di bulan Ramadan, maka mulai hari ini kita mempersiapkan diri, membiasakan diri membangun sholat lail kita, agar ketika datangnya Ramadan itu kita sudah terbiasa. Kalau kita ini mampunya puasa, kuat puasa, maka mari kita bangun saum kita, puasa kita, agar kita terbiasa. Kalau kita ini bisanya infak dan sedekah, mulai sekarang ini kita biasakan 2.000 dulu, 2.000 dulu. Tapi jangan seterusnya 2.000 terus. Boyo ada peningkatan 10.000, 50.000, bahkan 100.000. Allah akan menggantinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, satu lagi, mari kita mulai menengok kembali di rak buku kita itu. Kita bersihkan Al-Quran yang selama ini tidak pernah kita tengok, selama ini kita tidak pernah nyentuh. Kita lap dengan rapi, baik. Ayo kita biasakan diri untuk kembali membuka dan membaca lagi. Kalau kita tidak mampu sekali membaca itu satu lembar, ya satu halaman. Ya tidak bisa satu halaman, ya separuh lembar. Ya kalau tidak bisa juga, ya satu ayat. Kalau tidak bisa juga, ambil dan pandangi Al-Quran. Ya Allah, penyakit apa yang terdapat di dalam hati saya ini sehingga saya tidak tertarik membaca Al-Quran? Al-Quran itulah yang akan menjadi teman kita di kubur nanti. Bukan dibaca orang di atas dunia, tapi kita baca kemudian jadi bekal kita di kubur nanti. Ayo, semangat baca Quran. Saya yakin di rumah kita, coba kembali hari ini, lihat Quran, sudah penuh dengan debu, bahkan sudah dikotori oleh cecak. Ayo, semangat ibadah. Usia kita ini tidak ada yang tahu. Siapa yang menjamin kita keluar dari sini masih hidup? Tidak ada. Siapa yang menjamin kita bisa menjumpai Ramadan? Tidak ada. Tidak ada. Yang menjamin itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada persiapan, cari sopo langsung masuk surga. Tidak ada. Butuh bekal, butuh persiapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menanamkan di dalam lubuk hati kita ini keteguhan iman, ketakwaan, termotivasi untuk melakukan amalan-amalan soleh yang mana semua itu menjadi bekal hidup kita di kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al ikhwana al muslimina fi Gaza wa fi Palestin wa fi Indonesia wa fi Syria wa fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.